Herannya pas pertama dipanggil langsung hilang. Iya, Pak. Ada main kucing-kucingan dengan Pak Alfi ya. Enggak disengaja, Pak. Beneran, Pak. Cecilia senang main kucing-kucingan dengan Pak Alfi. Enggak disengaja, Pak. Sebenarnya keluar masuk itu enggak boleh gitu, keluar masuk. Boleh juga. Iya, Pak. Oke, silakan. Baik, ini saya baik Bapak Ibu, sudah terlihat PowerPoint yang saya tampilkan. PowerPoint-nya belum, Bu. Nah, Bu, sudah, Bu. PowerPoint-nya sudah tampil. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kita mulai ya. Dibantu ya Bapak Ibu. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sehat, Bu. Sehat, Bu. Sehat ya, selalu sehat. Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat, belajar dari rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Ada yang bisa pimpin doa? Bu. Ya, Nak Purwoko, ayo Nak Purwoko. Baik kawan-kawan, sebelum kita memulai aktivitas belajar kita, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih untuk Nak Purwoko yang sudah memimpin doanya. Anak-anak, hari ini hadir semua ya? Hadir, Bu. Hadir semua, Bu. Baik, terima kasih atas kehadiran kalian yang tepat waktu pada hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Anak-anak pernah dengar tentang Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya? Ya, pernah dengar di mana? Dengar, Bu. Di mana dengarnya? Saat upacara bendera, Bu. Ya, setiap hari Senin. Nah, setiap upacara bendera hari Senin kita selalu dengar dibacakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagian mana yang dibacakan anak-anak? Pembukaannya, Bu. Pembukaannya. Ya, jadi setiap hari Senin upacara bendera kita dengar dibacakannya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran hari ini, Ibu harap kalian setelah menyimak PowerPoint, menyimak video pembelajaran, berdiskusi, kalian dapat mendeskripsikan perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Dan menganalisis peran tokoh dalam perumusan UUD 1945. Nah, di sini kita mulai dengan konstitusi. Jadi konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis, constituere, yang artinya membentuk. Pemakaian istilah konstitusi ini dimaksudkan sebagai pembentukan atau penyusunan suatu negara. Nah, konstitusi ini juga sering kita sebut dengan Undang-Undang Dasar atau Hukum Dasar. Konstitusi ini sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Kalau yang tertulis sering kita sebut dengan UUD, kalau yang tidak tertulis sering kita sebut dengan konvensi. Nah, anak-anak, perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Anak-anak, tahukah lembaga yang merumuskan UUD 1945? Ada yang tahu? Bu. MPR, Bu. Ya. MPR, Bu. Apa? Majelis Ya, Permusyawaratan benar nggak Rakyat. yang perumusan Undang-Undang Dasar
negara Republik Indonesia pertama kali dirumuskan oleh MPR. Benar nggak anak-anak? BPUPKI, Bu. BPUPKI. Bukan Bu, salah Bu. Jadi perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu pertama kali dilakukan oleh BPUPKI, yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang diketuai oleh DR KRT Rajiman Widyodiningrat. Dalam sidang kedua BPUPKI tersebut dibentuk panitia hukum dasar. Kemudian panitia hukum dasar ini membentuk lagi panitia kecil. Nah, anak-anak lihat gambar yang sudah Ibu tampilkan. Iya, Bu. Lihat Bu. Lihat, Bu. Itu gambar apa, anak-anak? Gambar. Tahu nggak itu gambar apa? Gambar BPUPKI, Bu. Suasana sidang Bu. Ya, ini adalah gambar sidang kedua BPUPKI. Nah, pada saat sidang inilah suasana sidang BPUPKI dalam merumuskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dari panitia kecil tadi yang dibentuk dalam sidang BPUPKI diketuai oleh Supomo. Panitia kecil ini tugasnya untuk merancang Undang-Undang Dasar. Nah, panitia kecil itu bersidang dari tanggal 13 sampai 16 Juli 1945 yang dibahas macam-macam tentang lambang negara, negara kesatuan, kemudian rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar diterima oleh BPUPKI dengan suara bulat. Nah, anak-anak, Ibu tampilkan gambar lagi. Anak-anak pernah melihat gambar ini? Pernah, Bu. Familiar nggak dengan familiar nggak dengan gambar ini? Ya, Bu. Pernah lihat, Bu. Nah, gambar apa ini, anak-anak? Pendiri negara, Bu. Para pendiri negara Bu. Ya, ini adalah tokoh-tokoh pendiri negara yang berperan dalam perumusan UUD 1945. Nah, kita lihat ya profilnya. Tokoh dalam perumusan UUD 1945 di situ ada IR Soekarno. IR Soekarno ini mencetuskan pertama kali Pancasila. Tahu anak-anak pada tanggal berapa dicetuskannya Pancasila pertama kali oleh IR Soekarno? Tanggal 1 Bu. 1 Juni. 1 Juni, Bu. Nah, betul sekali pada tanggal 1 Juni, yaitu pada sidang BPUPKI yang pertama yang membahas tentang dasar negara. Yang kedua itu adalah Muhammad Hatta. Muhammad Hatta ini kita kenal juga dengan Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Ya, bersama Soekarno memainkan peranan penting untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik anak-anak, untuk tokoh-tokoh ini, kalian bisa lihat di PowerPoint yang Ibu sudah sharekan di WA group kalian, dan video-video yang sudah Ibu sharekan juga. Nanti kalian pelajari ya. Nah, tokoh yang ketiga itu ada A.A. Maramis, kemudian yang keempat Adi Kusno Joko Kusumo, kelima itu ada Abdul Kahar Muzakir, kemudian yang keenam ada Haji Agus Salim, ketujuh ada Wajib Hasim, kemudian kedelapan itu ada Ahmad Subarjo, kesembilannya ada Muhammad Yamin. Nah, itu adalah para tokoh dalam perumusan UUD 1945. Baik, anak-anak tadi sudah melihat PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan. Sampai di sini, adakah anak-anak yang mau bertanya tentang materi hari ini yang belum kalian pahami mungkin, atau ada pertanyaan lain terkait dengan materi kita?
Belum, Bu. Sudah paham, Bu. Jelas, Bu. Baik. Mas Bu. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan kalian menjadi 2 kelompok. Ibu kasih nama kelompok Soekarno dan kelompok Muhammad Hatta. Nah, dalam kelompok kalian akan mendiskusikan 2 pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, Ibu kirim di WA group ya, linknya, link LKPD-nya. Ya, Bu. Nah, anak-anak kalian diskusikan tentang perumusan dan peran tokoh dalam UUD 1945. Nah, anak-anak, ayo mari kita ke WA group, kita diskusi dulu. Anak-anak sudah selesai berdiskusi? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah, coba Ibu minta perwakilan kelompok Soekarno. Ada perwakilan kelompok Soekarno untuk membacakan hasil diskusinya. Saya, Bu. Ya, Mahmud. Coba Mahmud presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Baik, Bu. Berdasarkan diskusi kelompok kami, bahwa BPUPKI telah menyusun yang namanya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, Bu, dalam sidang pertama dan kemudian disahkan oleh PPKI, Bu, pada tanggal 18 Agustus 1945. Baik, bagus sekali ya jawaban dari kelompok Soekarno. Jadi BPUPKI itu di sidang pertama telah merumuskan dasar negara dan di sidang kedua itu agendanya tentang perumusan Undang-Undang Dasar 1945 dari tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Baik, ada lagi yang mau presentasi? Ya, baik. Hasil diskusi kelompok kami, Bu, untuk jawaban nomor 2, peran tokoh dalam rumusan Undang-Undang Dasar 1945 adalah tokoh pendiri negara merupakan putra terbaik bangsa Indonesia. Hukum dasar negara tidak mungkin dapat terbentuk tanpa peran para pendiri bangsa dan seluruh masyarakat Indonesia. Rumusan Undang-Undang Dasar 1945 melibatkan banyak tokoh dengan sumbangsi yang berbeda-beda, yang tetap dengan semangat yang sama mengutamakan kepentingan bangsa, negara di atas kepentingan pribadi, Bu. Itu hasil diskusi kelompok kami, Bu. Ya, bagus sekali dari kelompok Muhammad Hatta. Ya, jempol untuk kelompok Soekarno dan kelompok Muhammad Hatta. Kalian sudah merumuskan hasil diskusi yang sangat baik. Nah, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi kepada kalian menggunakan Google Form. Linknya Ibu kirim lewat WA Group ya. Nah, sekarang coba anak-anak ke WA Grupnya. Lihat di situ ada linknya. Sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kita isi dulu ya. Sudah selesai anak-anak evaluasinya? Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Sekarang Ibu minta salah satu dari kalian, adakah yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang telah kalian pelajari pada hari ini? Saya, Bu. Ya, coba Nak Tri. Ya, Apa yang sudah kita pelajari hari ini? hari ini kita belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Itu, Bu. Ya. Baik, bagus sekali Nak Tri ya. Jadi hari ini kita telah belajar tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan oleh BPUPKI pada sidangnya tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dan pengesahannya oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, peran tokohnya
tokoh pendiri bangsa sangat penting perannya. Mereka punya sumbangsi yang berbeda-beda. Tanpa tokoh yang merumuskan, maka kita belum tentu mempunyai hukum dasar seperti sekarang. Nah, anak-anak, pertemuan hari ini sudah selesai. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Di rumah, anak-anak jangan lupa baca bukunya halaman 84 sampai 90. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, coba salah satu di antara kalian untuk memimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa hari ini? Bu. Oh ya, coba pimpin doanya, nak. Baiklah, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bagus sekali. Terima kasih untuk Nak Mahmud yang sudah memimpin doa hari ini. Anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Ya. Terima kasih. Selamat siang. Sekarang saya mau tanya Ibu Cecilia. Iya, Pak. Coba